Aku Miss Jatun Putri dari SMA Negeri 1 Tenggarang. Teman-teman tahu gak sih, Sadi, aku nariin apa? Nah, tarian yang aku bawain tadi berhubungan dengan dongeng yang akan aku ceritakan. Judulnya Singa Ulung. Dahulu kala, sebelum Bondowoso ramai seperti sekarang, di tanah timur Pulau Jawa masih terbentang hutan-hutan yang lebat, penuh dengan cerita dan rahasia. Di antara pohon-pohon yang menjulang tinggi, di tengah sunyi yang hanya bisa dipecahkan oleh suara burung dan hembusan angin, hiduplah seorang laki-laki yang bernama Kiai Singoulu. Kiai Singoulu bukan orang biasa. Ia merupakan lelaki sakti yang berasal dari Ponorogo. Sejak muda, ia telah mempelajari ilmu agama, kesaktian, dan kebijaksanaan. Wajahnya yang teduh, sorot matanya yang menenangkan. Namun, kekuatannya tidak ada tandingan. Di setiap perjalanannya, ia selalu menyebarkan berita kebaikan. Hidup rukunlah kalian, hormati alam, dan lindungilah sesama. Itu yang selalu ia katakan. Suatu hari, ia memutuskan untuk pergi menjelajah ke arah timur. Perjalanannya panjang, melewati bukit-bukit hijau, menyeberangi sungai yang dingin, dan menembus hutan-hutan yang belum pernah dijamah oleh manusia. Di tengah perjalanan, ia menemukan sebuah pohon belimbing yang besar sekali. Pohonnya rindang, batang yang besar, dan buahnya berwarna kuning keemasan. Tempat ini sepertinya cocok untuk dijadikan tempat istirahat, katanya. Ia duduk di bawah pohon itu, memejamkan matanya, menikmati hembusan angin hutan yang sejuk. Daun-daun berdesir, suara serangga bersahut-sahutan. Damai sekali. Namun, ia tidak tahu bahwa pohon belimbing besar itu merupakan wilayah kekuasaan seseorang yang sangat disegani, bahkan ditakuti. Namanya Jasiman. Jasiman adalah penguasa hutan. Tubuhnya yang tinggi, bahunya yang lebar, suaranya yang keras, dan matanya setajam mata elang. Ia menjaga hutan itu seperti rumahnya sendiri dan tidak pernah membiarkan siapapun masuk tanpa izin. Ketika ia mendengar dari para pengikutnya bahwa ada seseorang yang meneduh di bawah pohon belimbing itu, amarahnya membara. Berani-beraninya dia masuk ke wilayahku. Murkanya dengan suara berat dan nada penuh emosi. Dengan langkah beratnya, duk, duk, ia melangkah ke arah Kiai Singoulu. Ketika ia sampai, ia melihat Kiai Singoulu sedang duduk dengan tenang. "Hei, siapa kau? Kenapa kau ada di sini tanpa izinku?" Kiai Singoulu membuka matanya perlahan dan menatapnya dengan wajah teduh. "Aku hanya seorang pengembara yang lelah. Aku di sini untuk beristirahat. Tidak ada maksud buruk." Namun, kata-kata Kiai Singoulu tidak memadamkan amarah Jasiman. "Jangan pura-pura. Kau pasti punya maksud tersembunyi. Kalau kau memang kuat, buktikan. Kita bertarung di sini, sekarang." Jasiman
menghulus rotan dari punggungnya. Kiai Singo Ulu bangkit dari duduknya dan mengambil rotan yang selalu ia bawa. Pertarungan pun dimulai. Suara rotan beradu, tak, menggema di antara pepohonan. Jasiman menyerang dengan cepat. Kiai Singo Ulu menangkis dengan tenang. Kaki menghentak tanah. Daun-daun berterbangan karena hentakan. Kiai Singo Ulu mulai tersadar. Jika aku tidak mengeluarkan kekuatanku, aku bisa kalah. Ia lalu memejamkan matanya sejenak, mengambil napas dalam-dalam, dan wajahnya mulai bersinar. Tubuhnya diselimuti oleh cahaya putih. Badannya membesar, dan dalam sekejap, ia berubah menjadi singa putih raksasa. Bulunya berkilau di bawah sinar matahari yang menembus celah daun. Matanya merah menyala bagaikan api, dan aumannya sangat keras. Jasiman terperangah. Tangannya bergetar. Rotan yang ia pegang bahkan hampir terlepas. Singa putih. Ini bukan lawan biasa. Kiai Singo Ulu dengan kekuatan singanya melompat cepat membuat Jasiman terjatuh. Namun, ia tidak menghabisinya. Sebaliknya, ia berkata dengan suara berat namun lembut. Aku tidak datang ke sini untuk merebut wilayahmu. Aku datang untuk membangun, untuk menebar kebaikan bagi semua. Mendengar itu, hati Jasiman luluh. Ia menancapkan rotannya ke tanah sebagai pertanda menyerah. Maaf, aku telah salah menilaimu. Mulai hari ini, kita bersaudara. Sejak saat itu, mereka bekerja bersama. Kiai Singo Ulu dan Jasiman membuka hutan, membangun rumah, dan mengajak orang-orang untuk tinggal di sana. Desa itu mereka beri nama Desa Belinding, sesuai dengan pertemuan pertama mereka. Dan untuk mengenang kisah itu, para warga menciptakan tari Singo Ulu. Dalam tarian itu, terdapat singa yang gagah, terdapat permainan rotan yang seru, dan juga diiringi oleh kendang serta trompet yang membangkitkan semangat. Jadi teman-teman, kekuatan sejati bukan untuk menjatuhkan lawan, tapi untuk membangun, melindungi, dan menghargai sesama. Itu saja dongeng dari aku hari ini. Terima kasih.